Film dimulai dengan scene yang menampilkan sebuah suku di daerah Afrika Utara pada tahun 8000 sebelum Masehi. Di suatu malam yang tenang, tiba-tiba saja mereka dibangunkan dengan kedatangan benda asing dari langit yang jika diperhatikan dari bentuknya, benda itu sangat mirip dengan piramida yang ada di Mesir. Kejadian itu membuat seluruh penduduk berlari ketakutan. Kecuali seorang pemuda yang merasa penasaran dengan benda itu. Dia pun datang menghampirinya dan tiba-tiba saja tubuhnya disinari oleh cahaya yang berasal dari benda asing tersebut. Lalu scene berpindah ke tahun 1928 yang berlokasi di Giza, Mesir, di mana terjadi penemuan yang luar biasa. Dari hasil penggalian mereka menemukan sebuah cincin raksasa dan sebuah fosil kuno dengan bentuk dewa Anubis. Bertahun-tahun penemuan itu diteliti oleh badan rahasia yang dipimpin oleh pihak militer. Karena belum ada yang bisa menerjemahkan hieroglif dengan benar, akhirnya Catherine yang merupakan anak dari sang penemu cincin mencoba menemui seorang sejarawan Mesir yang bernama Daniel Jackson. Saat ditemui di sebuah acara seminar, Daniel mengungkapkan tentang teori peradaban Mesir kuno yang diyakini bahwa Firaun dari dinasti keempat tidak membangun piramida agung. Hal ini dibuktikan dengan struktur di dalam piramida tersebut yang sangat luar biasa dan rasanya tidak mungkin sketsanya dirancang oleh manusia. Teori itu membuat para peserta pergi meninggalkan seminar, karena David tidak bisa menjawab siapa sebenarnya yang membangun piramida agung Giza tersebut. Beberapa waktu kemudian pada saat keluar dari gedung, Daniel dihampiri oleh seorang petugas yang memintanya untuk menemui Catherine. Lalu Catherine menunjukkan sebuah foto yang mana itu adalah orang tua angkat Daniel yang juga merupakan seorang ilmuwan. Hal ini dilakukan Catherine untuk memastikan bahwa Daniel lah orang yang diyakininya bisa menerjemahkan hieroglif Mesir kuno yang terdapat di sisi cincin penemuan ayahnya. Awalnya Daniel menolak tawaran Catherine karena menganggap pekerjaan itu tidak jelas. Tetapi dikarenakan masalah ekonomi Daniel sedang sangat sulit dan bahkan saat ini Daniel tidak punya apa-apa lagi, akhirnya dia pun menerima tawaran itu. Keesokan harinya, Daniel mendatangi instalasi militer di daerah Colorado sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Catherine. Di sana dia disambut oleh seorang anggota militer bernama Charles Koski. Daniel diantar menuju ke ruangan di mana sebuah prasasti dari Mesir sedang diteliti. Setelah menyapa Catherine, Daniel pun langsung mencoba menerjemahkan huruf hieroglif di sana. Yang mana membuat para peneliti itu terkejut, ternyata cincin raksasa yang sedang mereka teliti selama ini adalah sebuah gerbang bintang. Tentu saja hal itu membuat Daniel bingung, karena ia tidak menemukan alasan mengapa pihak militer sangat tertarik dengan prasasti kuno berumur ribuan tahun itu. Yang mana itu bukanlah bidang mereka. Lalu tiba-tiba Kolonel Jack datang dan mengumumkan kepemimpinannya atas proyek ini dan menggantikan Catherine. Jack juga menginginkan agar tidak ada warga sipil lagi yang mengetahui tentang proyek ini. 2 minggu kemudian, akhirnya Daniel berhasil menerjemahkan seluruh simbol yang ada di prasasti itu. Saat presentasi, Daniel menjelaskan bahwa di antara simbol-simbol itu terdapat rasi bintang dan jika diletakkan secara berurutan akan menggambarkan sebuah piramida yang mengeluarkan sinar ke arah bintang dan dikelilingi orang-orang yang menyembahnya. Akhirnya karena penjelasan Daniel tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami selama ini, Jenderal West pun memutuskan untuk memperlihatkan temuan mereka kepada Daniel yaitu berupa cincin raksasa yang Daniel sebut dengan nama Stargate. Dengan mencocokkan seluruh simbol yang dijelaskan oleh Daniel, Stargate pun berhasil diaktifkan. Tiba-tiba dari cincin raksasa itu muncul pusaran air yang kemudian perlahan menjadi hilang. Cincin itu menjadi seperti sebuah kolam yang berisi air. Hal ini membuat seluruh staf di ruangan itu takjub sekaligus takut dengan ancaman yang bisa saja muncul dari cincin itu. Lalu Jenderal West memerintahkan untuk mengirimkan robot penjelajah sebagai percobaan. Selain bisa dikendalikan dari jarak jauh, robot itu juga memiliki kamera dan GPS yang bisa diketahui keberadaannya. Ketika robot itu mulai masuk, tiba-tiba saja seperti ada sesuatu yang menariknya dan mereka pun mencoba mencari lokasi keberadaan tower itu. Ternyata, lokasinya sudah sangat jauh yaitu di galaksi Kalium. Sebuah tempat yang belum pernah terjamah dan terletak di alam semesta yang berbeda. Tak lama kemudian, mereka mendapat informasi yang diterima oleh satelit, yaitu sebuah foto di mana terdapat simbol-simbol yang kemungkinan itu adalah pintu keluar dari Stargate. Di samping itu, robot penjelajah juga berhasil mendeteksi kondisi planet tersebut. Yang mana kandungan udara dan gravitasinya sama dengan di bumi. Maka kemungkinan besar, di sana juga terdapat kehidupan. Daniel pun langsung mengajukan diri untuk menjadi bagian dari tim Kolonel Jack yang akan melakukan perjalanan. Segala macam persiapan pun dilakukan. Daniel dititipkan kalung yang dipakai Catherine yang menurutnya itu adalah kalung jimat keberuntungan. Setelah semuanya siap, tim penjelajah pun mulai masuk ke Stargate yang dipimpin oleh Kolonel Jack. Setelah keluar dari Stargate, mereka mencoba untuk memeriksa kondisi sekitar, hingga mereka menyadari bahwa mereka berada di dalam piramida. Hal ini membuktikan bahwa teori Daniel tentang pembangunan piramida agung adalah benar. Lalu setelah tim Jack menyiapkan beberapa peralatan, mereka meminta Daniel untuk bersiap mengaktifkan Stargate dan kembali ke bumi. Tetapi sayangnya Daniel tidak bisa melakukan hal itu dikarenakan perkiraan Daniel salah.
Simbol-simbol yang berada pada Stargate di planet itu berbeda dengan yang ada di bumi. Maka dari itu, Daniel membutuhkan waktu untuk menemukan prasasti di sekitar piramida tersebut. Lalu akhirnya Jack pun memutuskan untuk membangun base camp. Beberapa waktu kemudian setelah para tentara selesai membangun base camp, Daniel menemukan seekor makhluk asing yang sepertinya adalah hewan peliharaan. Tiba-tiba saja Jack muncul dan membuat makhluk itu panik hingga melarikan diri. Daniel pun ikut terseret karena tanpa sadar kakinya tersangkut di tali kekangan binatang itu. Akhirnya karena merasa lelah, makhluk itu pun berhenti dan tim Jack pun berhasil menyusul Daniel. Di sana mereka menemukan pemukiman penduduk yang ternyata adalah manusia. Daniel pun mencoba berkomunikasi dengan mereka. Tetapi, para manusia itu malah bersujud setelah melihat kalung yang dipakai Daniel. Kemungkinan karena menganggap Daniel dan teman-temannya adalah utusan dewa, salah seorang pemuda di suku itu memanggil pemimpinnya untuk bertemu dengan Daniel. Tetapi sangat disayangkan Daniel tidak mengerti bahasa yang diucapkan oleh kepala suku itu. Menurut penjelasan Daniel, bahasa ini digunakan penduduk itu seperti bahasa Mesir kuno. Lalu karena senang dengan coklat pemberian Daniel, kepala suku yang bernama Kenzu itu mengajak Daniel untuk mengikutinya. Sesampainya di pemukiman, Daniel melihat sebuah medali besar yang terukir lambang Dewa Matahari dalam kepercayaan Mesir kuno. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara sirine dan para penduduk pun langsung bergegas untuk menutup gerbang. Hal ini membuat Jack dan timnya mengira bahwa mereka telah dijebak untuk masuk ke sana. Tetapi mereka mencoba menenangkan Jack serta menunjukkan alasan mengapa mereka menutup gerbang tersebut. Hal itu dikarenakan badai pasir yang akan menerjang tempat itu. Pada malam harinya, Daniel dan Jack pun dijamu dalam acara makan malam. Mereka dihidangkan sebuah makanan aneh yang sudah pasti tidak ada di bumi, yaitu seekor hewan dengan permukaan kulit yang keras seperti terenggiling. Awalnya Jack dan timnya terkejut dan enggan mencicipi makanan tersebut. Tetapi setelah Daniel mencicipinya, ternyata rasanya seperti daging ayam. Lalu Daniel mencoba menanyakan tentang simbol dengan cara menuliskannya di atas pasir. Tetapi Kasouf segera menghapus tulisan itu. Sepertinya, menulis merupakan hal yang dilarang dalam adat kebudayaan mereka. Lalu Daniel dibawa ke dalam tenda dan dinikahkan dengan seorang wanita cantik bernama Shauri. Daniel yang tidak menyadari hal itu pun memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi tentang simbol yang sedang dicarinya. Dan ternyata, Shauri mengetahui lokasi simbol itu dan Daniel pun langsung mengajaknya ke sana. Sementara itu dikarenakan badai pasir, beberapa anggota tim penjelajah yang tersisa di base camp memutuskan untuk berlindung di dalam piramida. Ketika sedang mencoba melaporkan kondisi mereka, tiba-tiba saja seluruh piramida itu bergetar seperti ada sesuatu yang mendarat di atasnya. Lalu, mereka pun mulai bersiaga untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan piramida itu. Tetapi tiba-tiba saja muncul makhluk misterius dan mereka dilumpuhkan satu persatu. Jika dilihat dari wujudnya, makhluk itu sangat mirip dengan Dewa Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno. Kembali ke Daniel dan Shauri. Akhirnya Daniel sudah bisa memahami bahasa Mesir kuno yang diucapkan oleh penduduk planet itu. Atau selanjutnya kita sebut planet Abydos. Ketika Shauri menjelaskan tentang hieroglif yang terdapat pada dinding, tiba-tiba saja Jack datang menghampiri mereka. Lalu Daniel menjelaskan semua simbol yang berhasil dia terjemahkan tentang sejarah yang terjadi di planet Abydos. Bahwa dahulu kala ada makhluk asing penjelajah alam semesta yang ingin memperpanjang umurnya dengan cara masuk ke dalam tubuh makhluk lain. Makhluk ini menyebut dirinya Ra. Dengan teknologi yang dimilikinya, Ra mengklaim dirinya sebagai dewa dan menciptakan Stargate untuk memindahkan para manusia ke Abydos sebagai budak. Lalu Charles datang dan menginformasikan bahwa dia berhasil menemukan simbol-simbol Stargate. Ternyata selama ini nenek moyang suku Abydos menyembunyikan prasasti itu. Mereka berharap suatu hari nanti, Stargate yang berada di bumi akan terbuka kembali. Daniel pun mencoba untuk membaca simbol-simbol itu. Tetapi sangat disayangkan, ada satu simbol yang telah memudar. Tanpa simbol ketujuh, Stargate di planet Abydos tidak akan bisa diaktifkan. Lalu akhirnya Jack memutuskan untuk kembali ke piramida dan mencari simbol terakhir. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan piramida yang sudah berubah menjadi kapal antariksa. Jack pun meminta semuanya waspada karena bisa saja Ra telah kembali dan kemungkinan sebagian timnya telah ditangkap. Lalu mereka pun mulai menyelinap untuk masuk. Dan setelah tiba di dalam, mereka diserang oleh makhluk yang berwujud Dewa Horus dengan menggunakan tongkat yang bisa menembakkan sinar laser. Satu persatu anggota tim Jack berhasil dilumpuhkan. Beruntung Jack dan Daniel berhasil melarikan diri ke ruangan Stargate. Tetapi sangat disayangkan sebuah benda yang telah dipasang oleh Jack sudah tidak ada di sana. Ditambah lagi kemunculan Dewa Anubis yang memaksa mereka untuk menyerah. Lalu mereka dibawa ke sebuah singgasana di mana mereka akan menghadap Dewa Ra. Tak lama kemudian, Dewa Ra pun muncul dari balik mimbar dan menyuguhkan sebuah bom yang ditemukan pasukannya di ruang Stargate. Lalu para dewa itu pun menunjukkan wajah aslinya, yang ternyata adalah manusia. Mengetahui hal itu, Jack pun langsung merampas senjata Anubis dan menembak salah satu Horus.
Tetapi lagi-lagi, mereka dipaksa menyerah karena Daniel terkena tembakan saat mencoba melindungi Jack. Dan kali ini Jack pun dikurung di penjara bersama dengan Koaski dan anggota yang lain. Sementara itu di pemukiman, para suku Abydos diserang oleh pesawat yang dikendarai oleh Horus. Serangan itu sebagai bentuk hukuman bagi mereka karena telah menerima Daniel dan teman-temannya. Kembali ke Daniel. Tiba-tiba dia terbangun di sebuah ruangan di mana terdapat peti yang merupakan medical pot. Lalu Daniel pun dihampiri seorang anak kecil yang membawanya menemui Dewara. Di sini Ra menjelaskan bahwa ketertarikannya terhadap manusia ialah karena tubuh manusia sangat mudah untuk disembuhkan. Lalu ia menjelaskan tentang rencananya untuk membalas dendam ke umat manusia dengan cara mengirimkan bom yang dibawa oleh Jack. Tetapi bom itu akan dimodifikasi dengan mineral dari planet Abydos sehingga akan meningkatkan daya ledaknya. Tetapi sebelum itu, Ra akan memaksa Daniel mengeksekusi teman-temannya untuk menunjukkan kekuasaannya kepada suku Abydos sebagai Dewa Matahari. Keesokan paginya, Dewara langsung mengadakan upacara untuk mengeksekusi Jack dan pasukannya. Eksekusi ini juga dihadiri oleh para budak dari planet Abydos sesuai rencananya dan Daniel diminta untuk menjadi eksekutornya. Tentu saja Daniel terpaksa melakukan hal itu karena dia diancam akan dibunuh jika tidak mau melakukannya. Beruntung di saat-saat terakhir Shaura memberikan kode dengan menggunakan pantulan cahaya matahari. Menyadari hal itu, Daniel pun langsung mengarahkan tongkatnya ke arah Ra dan menembaknya. Tapi yang sangat disayangkan sinar laser itu hanya mengenai singgasananya. Lalu sekarang mulai menembakkan senjata yang dibawanya untuk membubarkan para budak dan membawa Jack serta pasukannya melarikan diri. Pada malam harinya, mereka pun berkumpul dengan suku Abydos. Di sini Jack menjelaskan bahwa sebenarnya dia diperintahkan oleh Jenderal West untuk menghancurkan Stargate di planet Abydos, karena kemampuan Stargate akan mendatangkan bencana bagi umat manusia di planet bumi. Umat manusia tidak akan pernah tahu makhluk apa yang akan muncul dari Stargate jika memang benda itu terus terbuka. Jack sengaja tidak menceritakan hal ini kepada pasukannya karena sebenarnya mereka semua termasuk Daniel akan kembali ke bumi, sedangkan Jack akan tetap tinggal untuk mengaktifkan bom itu. Bisa dibilang ini sebuah misi bunuh diri bagi Jack karena sudah tidak ada lagi alasan baginya untuk tetap hidup. Keesokan harinya, Daniel melihat Kara yang sedang menuliskan sebuah simbol yang menggambarkan hari kemenangan bagi para budak. Daniel pun menyadari bahwa simbol itu adalah simbol ketujuh yang selama ini mereka cari untuk bisa membuka Stargate. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Ra menjalankan rencananya untuk menghancurkan bumi. Maka dari itu, dia memerintahkan seluruh budak untuk mengantarkan hasil mineral ke piramida agar dipasangkan pada bom. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Jack dan pasukannya untuk menyelinap ke dalam piramida. Tetapi sebelumnya, Jack dan Daniel harus menyadarkan semua suku Abydos bahwa yang selama ini mereka sembah bukanlah dewa melainkan manusia biasa yang sama seperti mereka. Setelah berhasil, mereka pun langsung menuju ke piramida dengan menyamar sebagai budak. Rencana mereka pun berjalan mulus. Setelah mereka masuk, mereka langsung dengan beberapa pasukan Ra. Tapi sangat disayangkan, ketika Kowalski mencoba untuk masuk, tiba-tiba saja Horus menghancurkan pintu masuk sehingga mereka tertahan di luar. Dewara pun segera mengirimkan pasukan udaranya untuk menyerang suku Abydos yang masih berada di luar. Kembali ke Jack dan Daniel. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa Horus, mereka berdua bersama Shauri langsung menuju ke Stargate untuk mengaktifkannya dan juga bom yang akan digunakan untuk menghancurkan gerbang itu. Tetapi tiba-tiba saja salah satu Horus muncul dan menembak Shauri hingga membuatnya hampir tewas. Setelah Daniel membereskan Horus itu, dia melihat gerbang teleportasi yang biasa digunakan Anubis. Lalu Daniel langsung menggunakannya untuk menuju ke ruangan Ra. Daniel bermaksud untuk menyembuhkan Shauri dengan menggunakan medical pot yaitu alat yang digunakan Ra untuk memperpanjang umurnya. Sementara itu, Anubis yang tiba di ruangan Stargate berusaha menggagalkan rencana Jack untuk meledakkan gerbang itu. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka di mana mereka berdua adalah sama-sama prajurit terbaik di dunianya. Tetapi sepertinya Anubis telah mendapatkan kekuatan dari Ra sehingga Jack harus menggunakan kecerdikannya untuk mengalahkan Anubis. Setelah beberapa baku hantam, akhirnya Jack berhasil menjatuhkan Anubis di dekat gerbang teleportasi dan hanya mengirimkan kepalanya ke ruangan Ra. Lalu di saat yang bersamaan membawa Daniel dan Shauri kembali ke ruangan Stargate. Sementara itu, di luar piramida, Kowalski bersama para pejuang Abydos mendapatkan bantuan dari para mantan budak. Setelah menyadari bahwa selama ini mereka hanya diperdaya, akhirnya mereka semua bersatu untuk melakukan pemberontakan. Ra pun merasa hal yang sama terulang kembali. Sebuah pemberontakan yang membuatnya gagal di masa lalu. Akhirnya Ra memutuskan untuk meninggalkan planet Abydos. Kembali ke Jack dan Daniel. Mereka tidak bisa menonaktifkan bom karena sudah dimodifikasi oleh Ra. Lalu mereka mendapatkan ide untuk mengirimkan bom itu ke kapal antariksa milik Ra dengan menggunakan alat teleportasi. Kejadian itu terlihat sampai ke Abydos dan membuat semuanya bersorak gembira merayakan kemenangan dan kebebasan mereka dari belenggu perbudakan.
Film pun ditutup dengan sebuah scene di mana Daniel menitipkan kalung Catherine kepada Jack dan menjelaskan bahwa kalau itu benar-benar membawa keberuntungan. Daniel melakukan hal itu karena dia memutuskan untuk menetap di planet Abydos dan membina rumah tangganya bersama dengan Shaori. Lalu Jack pun pergi meninggalkan Daniel, tetapi dia berjanji akan kembali untuk menemui Daniel suatu saat nanti. Dan film pun berakhir sampai di sini guys, terima kasih sudah menonton sampai habis.